2005, program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini ingin melakukan observasi di SLB Negeri 1 Makassar. Mari kita lakukan. Adapun judul yang saya ambil terhadap perubahan sosial di lingkungan SLB Negeri 1 Makassar terhadap anak tunarungu. Apa itu tunarungu? Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Penyandang tunarungu cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial karena kurangnya penguasaan bahasa dan pola komunikasi yang sulit dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Pendidikan khusus dapat membantu penyandang tunarungu untuk mengatasi kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan memberikan pendidikan bahasa isyarat dan pelatihan komunikasi. Dalam konteks pendidikan inklusif, interaksi sosial antara siswa tunarungu dengan siswa reguler dapat terjadi melalui penggunaan bahasa isyarat lokal dan perilaku meniru. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber pertama, yaitu Ibu Nuraini T. SPD dari SLB Negeri 1 Makassar, dan narasumber kedua, yaitu Ibu Haji Kasmiati SPD dari SLB Al-Kasmi Watampone. Pertama, sejauh mana pendekatan pembelajaran telah membantu anak tunarungu untuk mencapai potensi akademis mereka? Kedua, apakah ada perubahan dalam kurikulum pendidikan yang ditawarkan sekolah untuk mendukung anak tunarungu dalam mengembangkan keterampilan sosialnya? Yang ketiga, bagaimana materi pengajarannya? Metode seperti apa yang Ibu ajarkan dalam proses pembelajaran? Apakah pada saat proses pembelajaran menggunakan bahasa isyarat atau sistem komunikasi yang lebih visual, terutama kepada mereka yang belum memiliki kemampuan mendengar? Yang keempat, bagaimana strategi yang Ibu tetapkan agar siswa Ibu yang tunarungu dapat berkomunikasi dengan baik dengan temannya yang memiliki pendengaran yang normal namun belum memahami bahasa isyarat? Yang kelima, bagaimana pelayanan sarana dan prasarana dalam belajar untuk siswa Ibu yang mengalami ketunarunguan? Yang keenam, apa saja hambatan yang Ibu alami selama mengajar? Adapun responden dari Ibu Nuraini T. SPD, yaitu pertama, beberapa pendekatan pembelajaran yang dapat membantu anak tunarungu termasuk penggunaan bahasa isyarat, teknologi pendekatan visual, ditambah lagi sekarang kurikulum merdeka. Jadi anak-anak lebih kreatif lagi, serta guru juga bisa mengembangkan diri dan mengekspos seperti pembuatan proyek kita, seperti pembuatan pat tondok dan pas sapu. Yang kedua, ya jelasnya ada, karena di sini keterampilan ada banyak, jadi anak-anak bisa memilih keterampilan mana yang mereka sukai. Contohnya, keterampilan fasionalis busana, tata boga, serta ada juga keterampilan baru yaitu pertanian. Yang ketiga, harusnya ada beberapa guru yang menggunakan teknologi seperti di SD. Kalau saya di SMA seperti sekarang ini, menggunakan visual. Kadang kalau tidak terlalu mengerti anak-anak, mereka menggunakan menggambar. Selain itu, kami para guru menggunakan praktik bersama, mendorong interaksi langsung antara siswa tunarungu dan siswa yang belajar bahasa isyarat dasar. Proses ini dapat berupa permainan, aktivitas kelompok, atau proyek bersama yang membutuhkan interaksi dan komunikasi. Yang keempat, metode yang kami gunakan itu saja berkolaborasi. Ada istilahnya pengajaran diferensiasi sekarang, yaitu bagaimana kita memberi perlakuan yang berbeda dengan temannya. Kebetulan di kelas saya ada 7 siswa, ada 6 anak tunarungu dan 1 anak tunagrahita ringan. Jadi, ada komunikasi antara mereka dan saling membantu, sehingga menjadi gampang bagi anak tunarungu dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang kelima, sarana dan prasarana. Biasanya saya menggunakan CB dan Bisindo. Kemudian, sarana yang lain kebetulan di kelas anaknya SMA, jadi paling saya menggunakan gambar atau isyarat tertentu, mungkin postur tubuh. Anak-anak sebenarnya lebih paham dengan Bisindo.
karena komunitasnya mereka. Kalau kita guru, saya usahakan dalam kelas menggunakan Sibi. Karena Sibi itu isyarat bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan yang sempurna, sementara Bisindo hanya kata dasar. Tetapi anak-anak lebih memahami Bisindo, jadi saya mengajarkan anak-anak dalam kelas menggunakan Sibi, seperti hari ini hari apa. Yang keenam, hambatannya banyak sekali, terutama bagaimana memberi pengertian pada anak-anak yang maksudnya kata yang tidak mempunyai imbuhan abstrak. Misalnya, anak-anak tidak mengerti, tapi mereka menganggukkan kepala hanya ingin menyenangkan kita. Jadi, itu sebetulnya kendalanya yang saya alami. Yang kedua, adapun responden dari Ibu Kasmiati SPD, yaitu sejauh ini pendekatan yang kami gunakan untuk membantu anak tunarungu untuk mencapai potensi akademik mereka dengan menggunakan pendekatan manual, dengan menggunakan bahasa isyarat dan mengeja jari. Bahasa isyarat adalah sistem gerakan tangan yang melambangkan kata, sedangkan pengejaan jari adalah mengeja setiap kata dengan menandai setiap huruf dari satu kata. Seringkali juga kami menggunakan pendekatan oral, antara lain menggunakan membaca gerak bibir. Pendekatan manual dan oral dipakai bersama untuk mengajar siswa yang mengalami gangguan pendengaran atau anak tunarungu. Tidak ada di sekolah kami menggunakan kurikulum merdeka untuk mengembangkan keterampilan siswa-siswi dengan menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disebut dengan P5. Dengan adanya P5 ini dapat membantu siswa-siswi anak tunarungu untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, dikarenakan lebih banyak beraktivitas di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kami menggunakan beberapa metode untuk mengajarkan anak tunarungu. Di antaranya metode manual, yaitu cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau ejaan jari. Bahasa manual mempunyai unsur gerakan badan, terutama tangan yang ditangkap melalui penglihatan. Kami juga kadang menggunakan metode membaca ujaran. Metode ini merupakan kegiatan mengamati dan memahami gerak bibir lawan bicara pada saat berbicara. Penggunaan metode ujaran pada pembelajaran anak tunarungu sama seperti penggunaan metode-metode lainnya, yang mana memiliki langkah atau tahap-tahap tertentu.
seperti latihan pendengaran, pengucapan, kinestetik, serta percakapan pengucapan spontan. Strategi yang kami terapkan bagi anak tunarungu untuk dapat berkomunikasi dengan anak yang tidak memiliki hambatan dalam pendengaran, yaitu dengan cara penggunaan ekspresi wajah agar anak tunarungu dapat lebih mudah memahami arah pembicaraan dan memahami gerak bibir lawan bicaranya. Kadang juga anak yang tidak memiliki hambatan pendengaran menggunakan bahasa isyarat, tetapi bahasa isyarat yang digunakan bahasa isyarat ibu. Sering juga kami lihat anak tunarungu berkomunikasi dengan anak yang tidak memiliki hambatan pendengaran dengan menggunakan tulisan. Yang kelima, sarana dan prasarana yang kami siapkan untuk anak tunarungu, yaitu dengan menyediakan ruang bina bicara dengan menggunakan alat yang bernama speech trainer, yang dapat membantu siswa tunarungu dalam mengeluarkan suara keras. Sarana lain yang dapat digunakan yaitu cermin, dapat membantu siswa tunarungu dalam pelaksanaan bina bicara. Yang keenam, hambatan yang saya alami selama mengajar anak tunarungu, yaitu kurangnya pengalaman saya dalam berbahasa isyarat mengakibatkan saya kesulitan dalam berinteraksi lancar dengan anak tunarungu.